Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan Haji Wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 106. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. 1. Periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Pertama, periode Makkiyah atau periode sebelum Hijriyah, dan yang kedua, periode sesudah Hijriyah. Pertama, periode Makkiyah atau periode Mekkah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Kedua, pada periode Makkiyah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya yang luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan, secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap. Kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Kedua, Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunannya. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. 1 tahun sesudah Rasulullah SAW wafat, pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang Qura. Pada waktu itu, Khalifah berpikir untuk menghimpun surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, karena khawatir akan terjadi perang lagi, serta khawatirnya akan punahnya para Qura dan hilangnya Al-Quran karena kematian mereka. Khalifah memerintahkan kepada sekelompok Qura, sahabat di bawah pemimpin Zaid bin Sabit, untuk menghimpun Al-Quran. Mereka menghimpun dari papan-papan, pelepah-pelepah kurma, dan kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi yang ditulis oleh para penulis wahyu, dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Setelah menyelesaikan penghimpunan itu, mereka menyalin naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam.
Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan penggantian akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf dari yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat, yang diantaranya Zaid bin Sabit, untuk menyalin mushaf tersebut. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran, 1 naskah ditinggal di Madinah, dan 4 yang lainnya dibagi-bagikan ke Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah, masing-masing 1 buah. Ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini, ada 1 naskah yang dikirimkan ke Yaman, dan 1 lagi ke Bahrain. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak, di antaranya Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zik, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Bukti tentang kebenaran Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya. Yang kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berisikan 114 surah. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surah saja semacam Al-Quran. Keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarik, dan syariat. Akidah maksudnya mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Keenam perkara ini disebut dengan rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Yang kedua, ibadah. Maksudnya mengajarkan cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, muamalah, yaitu mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Kemudian yang keempat, akhlak karimah. Maksudnya budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Kelima, ada tarikh. Maksudnya menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Keenam atau yang terakhir yaitu syariat. Maksudnya mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan juga muamalah. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah: pertama, membenarkan isi kitab sebelumnya yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan adalah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia atau belum dirubah oleh manusia. Al-Quran membenarkan isi-isi kitab-kitab sebelumnya, karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjadi batu ujian. Maksudnya, apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, itu semua adalah benar. Sebaliknya, apa yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, semua itu adalah salah. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah: pertama, segi keaslian Al-Quran.
Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik dari segi tulisan maupun isi kandungannya. Kedua, segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya yang lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Ketiga, segi susunan bahasanya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, namun sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar ukas. Meskipun demikian, tidak satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah SAW, pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan juga universal. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar. Sebagian mereka yang beriman dan sebagian pula ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.